Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sapa Psikologi YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang psikologi perkembangan pada masa dewasa. Sebelum kita mulai pembahasan materi, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan semuanya bahwa saat ini pandemi belum berakhir. Jadi ayo jaga lingkungan kita, jaga diri kita dan keluarga kita dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ikutilah langkah-langkah protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan dan diterapkan secara konsisten dalam kegiatan kita di luar rumah khususnya. Kita masuk ke pembahasan masa dewasa ya dalam psikologi perkembangan itu disebut juga dengan adult, berasal dari bahasa Latin adultus yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Nah, maknanya individu dewasa telah menyelesaikan proses pertumbuhan fisiknya dan siap menerima peran dan kedudukan di masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Sedangkan masa dewasa menurut Harlock terbagi menjadi 3 ya di masa dewasa ini. Yang pertama ada masa dewasa awal atau masa dewasa dini, yaitu rentan usianya mulai 18 tahun sampai 40 tahun, yang dimana pada masa ini perubahan fisik relatif sudah tidak sepesat masa sebelumnya ya, tidak sepesat masa kanak-kanak maupun masa remaja. Bahkan di awal masa ini kondisi fisik cenderung sudah menetap gitu ya. Tinggi badan terutama ya, tinggi badan itu sudah cenderung menetap. Kalau berat badan itu kan terpengaruh oleh apa yang dikonsumsi, jadi bisa melar suatu waktu, bisa susut suatu waktu. Kalau tinggi badan pada masa ini sudah mulai menetap. Kemudian pada masa ini merupakan masa reproduktif yang mulai sempurna di awal 20-an ya. Jadi tepat ketika orang menikah itu mulai setelah usia 20 tahunan itu karena usia reproduksinya sudah mulai sempurna gitu ya, dan akan mengalami penurunan kualitas di usia 30 tahunan ke atas. Itu sudah mulai ada penurunan masa reproduktif. Yang kedua yaitu masa dewasa tengah atau masa dewasa madya pada usia 40 sampai 60 tahun. Pada usia ini terjadi penurunan kemampuan fisik dan psikologis. Pada sebagian individu, khususnya di awal usia madya, yaitu sekitar usia 40 sampai 50 tahun, kondisi ini menimbulkan penolakan atau denial yang ditunjukkan dengan sikap overacting untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya masih berpotensi, masih potensial, dan tetap muda seperti usia 20 tahunan. Dengan mencari pasangan baru yang berusia jauh di bawah usianya atau menutup-nutupi tanda ketuaannya dengan beraneka ragam kosmetik.
Kemudian tahapan yang ketiga, yaitu masa dewasa akhir atau masa dewasa lanjut, old age. Masa ini sering diistilahkan dengan usia lanjut itu tadi, gitu ya. Usianya sekitar 60 tahunan sampai akhir hayat, gitu. Nah, pada usia ini, kemampuan fisik maupun psikologis mengalami penurunan yang cepat dan cenderung untuk terus-menerus menurun. Pada individu yang mencapai usia ini, biasanya proses spiritualnya akan semakin meningkat. Dari ketiga tahapan menurut Harlock yang barusan saya sampaikan, pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan atau kita bahas hanya 2 terlebih dahulu, yaitu masa dewasa dini atau awal dan juga masa dewasa madya atau pertengahan. Selanjutnya untuk masa dewasa akhir atau masa dewasa lanjut akan kita bahas pada materi yang selanjutnya atau video selanjutnya. Masa dewasa dini itu ada beberapa pendapat dari beberapa ahli untuk rentan usianya. Ada yang mengatakan usia 20 tahun baru disebut dengan masa dewasa dini. Umur 18 tahun seperti Harlock sudah masuk usia dewasa dini dan sebagainya gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya menganut teorinya Harlock, yaitu usia 18 tahun sudah masuk masa dewasa dini dan akan berakhir pada usia 40 tahun. Pada masa ini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Pada masa ini, perubahan-perubahan fisik relatif sudah tidak sepesat pada masa sebelumnya, bahkan di awal masa ini kondisi fisik cenderung sudah menetap. Kemudian pada masa ini para pemudi mulai memainkan peran baru, seperti halnya peran sebagai mahasiswa menjadi mahasiswi, peran yang mendapatkan pekerjaan, ataupun juga peran menjadi suami atau istri, berperan menjadi orang tua, ya, orang tua baru, dan sebagai pemimpin rumah tangga, serta mengembangkan sikap, minat, dan nilai yang disesuaikan dengan peranannya yang baru. Ciri-ciri dari masa dewasa dini ini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama, usia reproduktif. Artinya, bagi sebagian besar individu yang berada pada masa ini, itu menjadi ayah atau ibu merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam kehidupannya gitu ya. Dan di masa ini mulai usia 20 tahunan, alat reproduksi dari laki-laki maupun perempuan itu sudah bekerja lebih baik. Sudah siap untuk istilahnya digunakan. Reproduktif pada perempuan itu sangat terbatas ya. Keaktifannya itu mulai usia 20 tahun sampai 35 tahun lah sekitar itu. Dan mendekati masa dewasa dini ini berakhir, kemampuan bereproduksi dari seorang perempuan akan menurun.
Sedangkan kemampuan reproduksi pada laki-laki gitu ya, mulai optimal di usia 20 tahunan sampai usia akhir masa dewasa dini kemampuan reproduksinya masih tetap optimal. Dan baru akan cenderung menurun ketika individu atau seorang laki-laki itu mulai memasuki masa akhir dari dewasa madya atau mendekati atau menjelang usia lansia gitu ya. Itu mengenai tentang usia reproduktif pada masa dewasa dini. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu adalah settling down age, yang dimana pada masa ini adalah usia pemantapan kedudukan. Kalau pada masa kanak-kanak dan remaja disebut dengan masa pertumbuhan atau growing up, maka masa dewasa merupakan masa pemantapan kedudukan atau settling down age. Ketika seorang telah memasuki usia dewasa secara sah, maka hari-hari kebebasan mereka telah berakhir gitu ya. Hari-hari yang adanya cuma bermain, bersenang-senang sudah disingkirkan. Karena akan digantikan oleh adanya tanggung jawab sebagai seorang yang telah berusia dewasa. Secara konvensional, hal ini berarti terutama pada laki-laki, mereka hendaklah mulai menapaki karir atau bidang kerja yang akan menjadi bekalnya di kemudian hari. Sedangkan bagi perempuan, diharapkan mulai menerima tanggung jawab sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Meskipun demikian, saat ini antara laki-laki dan perempuan relatif tidak begitu tampak perbedaan. Ya, tidak begitu tampak perbedaan peran yang harus mulai dipersiapkan atau dimasuki. Artinya perempuan pun sudah mulai bekerja gitu ya, membantu laki-laki. Begitupun laki-laki di rumah tetap berperan menjadi pengurus rumah tangga juga. Gitu ya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu problem age atau usia banyak masalah gitu sebutannya. Mengapa demikian? Karena pada masa ini banyak persoalan baru yang dihadapi oleh seseorang gitu ya. Ketika seseorang mulai memasuki masa dewasa awal atau masa dewasa dini, maka masalah berat yang harus dihadapi adalah masalah pekerjaan dan jabatan, pemilihan teman hidup atau pasangan, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, seperti halnya masalah keuangan untuk berlangsungnya rumah tangga. Kemudian adanya kompleks masalah pekerjaan ini berhubungan dengan kondisi intern seseorang, faktor lingkungan juga terpengaruh gitu ya, termasuk orang tua, faktor kesempatan kerja, dan lapangan kerja yang tersedia. Jadi benar adanya disebut dengan usia banyak masalah karena masalahnya kompleks gitu ya. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu emotional tension atau usia ketegangan emosi. Mengapa demikian? Gitu ya. Meskipun seseorang telah melewati masa storm and stress, namun ketegangan emosi tetap masih dialami. Terutama pada masa paruh masa awal dini, artinya ya sekitar usia 30 tahunan. Pada masa ini, hal-hal yang dapat menyebabkan munculnya ketegangan emosi adalah seperti halnya di pekerjaan ada persoalan jabatan, kemudian ada perkawinan, keuangan, dan sebagainya. Nah, ketegangan emosi ini terjadi secara bertingkat searah dengan intensitas persoalan yang dihadapi oleh seseorang tersebut. Permasalahan-permasalahan yang muncul pada masa ini yaitu diantaranya ketika seseorang memasuki usia 20 tahunan, biasanya
akan munculnya kekhawatiran yang disebabkan oleh masalah-masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai moral, gitu ya. Kemudian yang kedua, memasuki usia 30 tahunan, kekhawatiran yang muncul yaitu dalam hal-hal berhubungan dengan masalah keuangan, gitu ya. Setelah itu, masalah-masalah yang berhubungan dengan performance individu pada usia 35 tahun, gitu ya. Dan memasuki usia 35 tahun sampai akhir masa dewasa dini ini, kekhawatiran atau masalah berpusat pada masalah-masalah kesehatan, meraih kesuksesan dalam karir, keamanan kerja, keharmonisan perkawinan, dan hubungan kekeluargaan. Tujuh tugas perkembangan pada masa dewasa dini. Yang pertama, harus memiliki karir atau memulai bekerja atau memiliki usaha, gitu ya. Yang kedua, memilih pasangan hidup baik suami ataupun istri. Yang ketiga, membina keluarga. Yang keempat, mengelola rumah tangga. Yang kelima, parenthood atau mengasuh anak. Yang keenam, bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik, gitu ya. Yang ketujuh, mencari kelompok sosial yang sesuai atau cocok dengan kepribadian kita. Penyesuaian pekerjaan pada masa dewasa dini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tahapan penyesuaian pekerjaan. Yang kedua ada keberhasilan dalam penyesuaian pekerjaan. Nah, kita bahas terlebih dahulu tahapan penyesuaian pekerjaan. Yang pertama ada pilih pekerjaan, yaitu kita wajib memilih bidang pekerjaan yang cocok dengan minat, bakat, dan faktor psikologis lainnya agar sehat mental dan fisiknya tetap terjaga ketika kita bekerja. Jangan paksakan suatu pekerjaan yang kita tidak mampu, kita tidak menyukainya, gitu ya. Pilihlah pekerjaan yang sekiranya kita mampu melaksanakannya dan kita menyukai bahkan mencintai pekerjaan tersebut supaya ketika kita bekerja bisa menjadi nyaman. Yang kedua, stabilitas pilihan pekerjaan. Pilihan pekerjaan harus dilakukan dengan mantap dan berpindah-pindah pekerjaan masih dapat dilakukan di usia awal dewasa dini ini. Gitu ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kita harus memilih pekerjaan yang kita sukai, yang membuat kita nyaman, gitu ya. Bila masih dilakukan di usia pertengahan, artinya ketika kita masuk usia pertengahan masih pindah-pindah pekerjaan, gitu ya, itu berarti kita sudah terlambat dan kita tidak bisa meniti karir secara optimal. Yang ketiga, penyesuaian diri dengan pekerjaan. Menyesuaikan diri dengan jenis pekerjaan yang telah dipilih meliputi sifat dan jenis pekerjaan, penyesuaian dengan teman-teman kita di tempat kerja, pimpinan, lingkungan kerja, SOP yang berlaku, serta batasan-batasan yang berlaku di tempat kerja. Gitu ya. Itu adalah tahapan penyesuaian pekerjaan yang harus dilewati dan tidak bisa dihindari. Kemudian yang kedua, bagian kedua, ada keberhasilan dalam penyesuaian pekerjaan. Yaitu
individu atau seseorang dianggap berhasil dalam melakukan penyesuaian pekerjaan apabila yang pertama, berprestasi dalam bekerja. Selama ia bekerja, bisa mencapai pencapaian yang optimal, berprestasi, bahkan mendapat reward dari tempat kerja, itu ya. Kemudian yang kedua, apabila pindah tempat kerja karena keinginan sendiri, dilakukan dengan sukarela, biasanya karena mempertimbangkan tingkat kesejahteraan atau finansial di tempat kerja yang baru, itu gajinya lebih bagus. Itu suatu keberhasilan dalam pekerjaan. Tapi kalau kita pindah tempat kerja, malah gajinya lebih sedikit, itu disebut dengan kemunduran. Kemudian yang ketiga, tingkat kepuasan. Yaitu ketika kita bekerja, mendapati kepuasan yang dirasakan oleh kita sendiri ataupun yang dirasakan oleh keluarga. Perubahan fisik dan kognitif pada masa dewasa dini ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perubahan fisik dan motorik. Kondisi fisik dan motorik seseorang berada pada kondisi terbaik di usia 20-an, ya. Jadi makanya para atlet itu berada pada posisi puncak karirnya itu di usia 20 sampai 35 tahun. Setelah usia 35 tahun, prestasinya itu pasti akan berangsur-angsur menurun. Kita lihat saja sebagai contoh para pemain sepak bola, mereka akan terkenal karena prestasinya setelah mereka masuki usia 20 tahunan, seperti 25 tahun ke atas, nanti usia 33, 34, 35 sudah akan berangsur-angsur menurun. Kemudian itu disebabkan karena sistem kekebalan tubuh yang mengalami peningkatan selama masa remaja, gitu ya. Jadi usia 20 tahun masih ada tuh kekebalan tubuh yang meningkat, kemudian lambat laun akan semakin menurun yang membuat performa juga menurun. Kalau kita contohkan tadi para pemain sepak bola ya, ambil contoh realnya saja. Sebelum Cristiano Ronaldo, sebelum Lionel Messi terkenal, itu ada pesepak bola namanya David Beckham. Dia mulai usia 23 tahun, sudah mulai menunjukkan eksistensinya, mulai menunjukkan prestasinya gitu ya. Sampai di klubnya Manchester United, kemudian di usia 30 tahunan dia pindah ke Real Madrid, dan dari situ mulai menurun. Kondisi fisiknya mulai menurun, dan performa prestasinya juga mulai menurun, dan digantikanlah oleh Lionel Messi, oleh Ronaldo yang umurnya lebih muda gitu ya. Seperti itu sebagai contohnya. Kemudian yang kedua, yaitu ada kesehatan dan kebugaran. Sebelum adanya pandemi, penyebab kematian di masa dewasa dini, terutama di negara-negara maju, antara lain yaitu adanya obesitas, kemudian nutrisinya itu yang kurang baik sehingga berimbas kepada kesehatan dan kebugaran pada masa dewasa dini ini. Banyaknya para pemuda-pemudi di usia dewasa dini ini yang tidak menerapkan pola hidup sehat, makan makanan junk food, Chinese food gitu ya.
yang serba instan, sehingga cepat membuat berat badan itu naik menjadi obesitas, gitu ya, menjadi malnutrisi. Karena apa? Karena biasanya berat badan itu akan mudah naik ketika sudah masuk usia 25 tahunan sampai 50 tahun gitu ya. Dan dengan berbagai akibat karena kenaikan berat badan itu. Sebaiknya pada usia dewasa dini ini kita harus lebih aktif dalam berolahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran gitu ya. Kalau saat ini karena masa pandemi, selain lebih aktif dalam berolahraga, kita juga wajib menerapkan protokol kesehatan supaya diri kita aman dan terlindungi. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya perkembangan kognitif gitu ya, perkembangan kognitif. Nah, pada masa dewasa dini ini seorang seharusnya dapat berpikir lebih rasional, fleksibel, dan praktis. Artinya mampu menerima ketidakpastian dan memiliki keragaman dalam segala situasi. Artinya memiliki keragaman alternatif pemikiran, pemahaman gitu ya, sehingga ketika menghadapi suatu persoalan tetap bisa tenang, bisa menghadapinya dengan pikiran yang rasional dan positif. Pada masa usia dewasa dini ini, ketika kesehatan otak dijaga dengan cara berpikir yang kreatif, membaca dan sebagainya, itu akan membuat kemampuan otak bertahan lebih lama sampai nanti dewasa akhir gitu. Pembahasan selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai psikologi perkembangan pada masa dewasa tengah. Perkembangan masa dewasa tengah atau masa dewasa madya diiringi terjadinya penurunan perkembangan atau kemampuan fisik dan psikologis. Ya. Usia setengah baya dalam terminologi kronologis yaitu pada umumnya berkisar antara usia 40 sampai 60 tahun, di mana usia ini ditandai dengan berbagai perubahan fisik maupun mental. Seperti tadi di awal telah saya sampaikan, bahwa pada usia dewasa madya ini, pada seseorang yang usianya 40 sampai 50 tahun, biasanya menimbulkan penolakan atau denial, yang ditunjukkan dengan sikap overacting. Orang-orang usia ini selalu merasa masih mampu, masih muda, dan tidak mau digantikan, tidak mau dibantu oleh orang-orang muda di bawahnya gitu. Nah, itu yang disebutkan dengan denial atau overacting. Nah, usia masa dewasa lanjut, masa usia dewasa tengah atau dewasa madya gitu ya, maaf ya. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama usia madya dini yaitu 40 sampai 50 tahun dan usia masa dewasa lanjut usia 50 sampai 60 tahun. Ciri-ciri masa dewasa tengah diantaranya yaitu yang pertama ada masa ditakuti. Mengapa ditakuti? Karena semakin mendekati usia tua, itu ditakuti karena pola kehidupan yang berubah, kemudian berhentinya reproduksi, gitu ya. Kemudian yang kedua, masa transisi, yaitu adalah adanya penyesuaian diri terhadap minat, kemudian pola kehidupan atau perilaku baru,
menyesuaikan dengan keadaan usianya, menyesuaikan dengan kondisi fisik dan kesehatannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, masa stres. Kenapa stres? Karena pada masa-masa ini apabila pada masa usia dewasa dini tidak memiliki pekerjaan yang tetap, tidak memiliki keluarga yang harmonis, atau ada masalah-masalah yang mengganjal pada dewasa dini, di masa ini akan terasa stres karena harus menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan bebarengan gitu. Yang keempat adalah masa penyesuaian kembali, yaitu harus menyesuaikan kembali dengan lingkungan di usia ini yang sudah menjadi tua gitu ya. Di dalam keluarga sudah punya anak yang besar, bahkan ada yang sudah memiliki cucu dan sebagainya gitu. Kemudian yang kelima adalah masa kaku, yaitu di mana pengen sok benar, pengen pendapatnya selalu didengar dan sebagainya. Selanjutnya adalah masa sepi. Kenapa sepi? Karena mungkin ditinggal oleh anak-anaknya yang merantau, bekerja, merantau mencari ilmu dengan berkuliah, sehingga tinggal berdua dengan istrinya atau suaminya kembali. Dan yang terakhir adalah masa jenuh. Kenapa jenuh? Karena sudah mengalami berbagai hal atau melakukan hal yang itu saja gitu ya, sehingga pada masa ini sebaiknya seorang itu bisa menemukan inovasi baru yang di-planning atau disiapkan sejak masa dewasa dini. Ketika masa dewasa dini tadi, kita harus berplanning, nanti kalau saya sudah tua, saya harus punya hobi ini, saya harus pergi kemana, saya harus memiliki pekerjaan apa atau usaha apa dan sebagainya. Sudah disiapkan dari usia dewasa dini supaya tidak terasa jenuh. Selain yang saya sebutkan tadi, pada masa dewasa madya ini, bagi sebagian orang itu adalah masa berprestasi. Kenapa demikian? Biasanya orang yang konsisten dalam bekerja sejak awal usia dewasa gitu ya, pada usia 40 tahunan, 50 tahun ini dia akan menempati posisi-posisi strategis di tempat kerjanya. Dia akan menjadi leader, akan menjadi pimpinan gitu ya. Sehingga pada masa ini ada banyak pencapaian yang dia lakukan dan dia rasakan manfaatnya, sehingga disebut dengan masa berprestasi. Akan tetapi sebaliknya, ketika seorang di masa awal dewasa dini tidak maksimal dalam mempersiapkan pekerjaan, terlalu banyak pindah-pindah tempat kerja dan sebagainya, ya di masa ini, masa dewasa madya, jarang yang mampu mencapai prestasi atau tempat puncaknya dalam berkarir. Nah, ini nyambung yang ciri-ciri tadi, masa dewasa madya kok disebut masa yang ditakuti gitu ya. Karena yang pertama menurunnya kemampuan reproduksi, yang kedua menurunnya daya tarik seksual gitu ya. Sudah semakin tidak bagus postur tubuhnya ya, sehingga mengurangi daya tarik seksualnya. Kemudian yang ketiga muncul rasa cemburu. Yang keempat merasakan kesepian dan diabaikan. Kemudian mengapa masa dewasa tengah masa ditakuti lagi? Nih, contohnya, silakan kalian lihat orang-orang di sekeliling kalian yang pada tahun 2000 mereka masih remaja atau dewasa awal, memiliki postur fisik yang masih bagus, masih langsing,
Dan tengoklah sekarang di usia 2020, setelah 20 tahun kemudian, mereka memiliki postur tubuh atau fisiknya yang membesar gitu ya, atau menjadi gendut dan sebagainya. Seperti yang dilihat oleh teman-teman di layar ini, bahwa pada usia tahun 2000, tubuhnya yang masih kecil dan TV-nya gede, dan di usia 2020 ini badannya yang gede, TV-nya sudah slim gitu ya. Nah, menurutnya kemampuan fisik ini akan secara menyeluruh ketika sudah memasuki masa dewasa madya. Perkembangan fisik pada masa dewasa madya yaitu tidak sekuat pada masa sebelumnya, tidak semenarik pada masa sebelumnya. Kemudian kalau wanita mengalami menopause, kalau laki-laki akan mengalami andropause gitu ya. Sedangkan perkembangan kognitifnya memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal, yaitu artinya mereka orang-orang yang masuki usia dewasa madya ini masuki idealitas dalam berpikir yang tinggi gitu ya. Kemudian mampu mencoba beberapa penyelesaian secara konkret, melihat akibat langsung dari usaha-usahanya guna menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, ini adalah contoh kemampuan kognitif seseorang. Dulu, ketika masa remaja atau masa dewasa awal, ketika memiliki suatu permasalahan, dalam menyelesaikannya terkadang tidak berpikir panjang, baik buruknya, akibat ke depannya, gitu ya. Tidak berpikir demikian, seperti contohnya banyak terjadi kasus saling ledek yang berakibat perkelahian bahkan tawuran antar sekolah, gitu ya. Itu karena mereka tidak memikirkan suatu masalah itu untuk menemukan solusinya secara tepat. Nah, sedangkan orang dewasa, terutama dewasa pertengahan ini, dewasa madya, dalam menyelesaikan masalahnya juga memikirkannya terlebih dahulu secara teoritis. Gitu ya. Pada usia pertengahan dewasa, kemampuan kognitifnya yang juga bisa menurun, memang menurun sih. Yang menurun adalah kemampuan mengingat sudah mulai menurun, kemampuan berpikirnya, kemudian mekanisme yang memerlukan kecepatan dan keakuratan input melalui panca indera agar dapat mengamati gerak, perbedaan, perbandingan, dan pengelompokan suatu masalah itu kemampuannya sudah menurun pada masa ini. Nah, ini adalah tugas perkembangan usia pertengahan masa dewasa. Yaitu diantaranya yang pertama, membantu para remaja untuk belajar menjadi dewasa, kemudian mengembangkan kegiatan yang sesuai dengan orang dewasa, yang ketiga menyesuaikan dengan pasangannya, dan yang terakhir adalah menyesuaikan dengan orang lain. Ini adalah tugas pokok yang tidak dapat dihindari ketika memasuki usia dewasa pertengahan atau dewasa madya. Sedangkan tugas perkembangan yang berkaitan dengan keluarga, yaitu diantaranya meliputi hal-hal yang berkaitan dengan seseorang sebagai pasangan, kemudian menyesuaikan diri dengan orang tua yang usianya di atasnya atau lanjut usia. Yang ketiga, membantu anak-anaknya atau anak remaja untuk menjadi orang yang dewasa, yang bertanggung jawab dan bahagia. Terima kasih untuk
perkembangan masa dewasa akhir akan kita bahas pada video selanjutnya. Gitu ya. Pada kesempatan kali ini, semoga materi pada video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Jika video ini menarik buat Anda, silahkan share link video ini kepada semua orang yang membutuhkan. Jika apa yang saya sampaikan ini belum menarik, silakan beritahu supaya nanti menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa subscribe Sapa Psikologi YouTube channel. Sampai bertemu di video selanjutnya.